Halo saudara-saudara, jumpa lagi di Bahas Majalah Lawas. Kali ini edisi Januari 2007, majalah Playboy Indonesia. Covernya biru-biru gitu ya. Ya, sudah ada iklan, sudah tidak ada lagi iklan-iklan yang ini. Lumayan lah ini, iklan dari siapa nih? Sony Ericsson W950i yang kerjasama dengan Walkman. Tahun segini belum ada streaming digital, jadi HP kerjasama dengan Walkman aja kayak sesuatu yang wah keren nih buat musik. Ada ini iklan sepatu Renoma Footwear, nggak tahu nih sepatu apa ya, kayaknya sepatu mahal deh. Harusnya sih sepatu mahal karena iklan-iklan di Playboy ini katanya dapat pengennya produk-produk yang kelas A. Jadi mungkin biar apa kelasnya terasa mewah kali ya. Karena di luar negeri pun iklannya ya kelas A gitu. Makanya di Indonesia udah mah susah iklannya, pengennya yang kelas A. Makin susah ya. Ada rubrik foto biasa party dengan have, dan ini ada iklan The Playmate Search. Nah, saya ini memang waktu itu kami sempat berencana apa bikin kayak ajang pencarian playmate. Jadi apa kan playmate ini pengennya apa model-model yang relatif belum terkenal terus diorbitkan masuk ke Playboy, dia dapat apa pemotretan, dapat centerfold, di dapat gelar Miss apa. Ya cuma ya ternyata karena Playboy tidak panjang umur jadinya tidak berjalan ini si Playmate Search ini. Terus ini hanya biasa ini iklan berlangganan. Nah ini ada Babe of the Month-nya Pradya Paramita Salmon. Ini kayaknya model dan apa model photoshoot serta catwalk gitulah. Nggak tahu sekarang terkenal atau tidak atau berkarir atau enggak. Ini di rubrik After Hours ada wawancara dengan Polyester Embassy, band elektronik dari Bandung. Lagi-lagi musiknya memang cenderung lebih ke band-band indie. Masih ke bawah dari tracks ya. Ini ada Employee of the Month-nya Miranti Dwi Putri SPG. Ya. Terus biasain ada rubrik makanan, ada ya trivia, ada review musik. Seperti biasa ada musiknya Aryan, ISIS, metal gitulah, nggak ngerti saya juga. Terus ada profil Stereomantic nih, lagi-lagi band elektronik indie. Ini duo Arul dan Maria pakai nama Stereomantic. Reviewnya tuh ada The Sigit, Yola Tengo, Oke Go. Ya sebetulnya mungkin kalau pembaca Playboy yang beneran apa usianya tua gitu nggak akan terlalu menarik sama album apa nggak akan terlalu tertarik sama album itu. Terus ya biasa ini apa surat pembaca, ada Playboy forumnya terjemahan dari luar negeri, dari Playboy Amerika. Jadi kayaknya tidak ada penulis lokal yang apa ngirim tulisan kali ini, atau mungkin ya karena dianggap si topik yang diomongin di Playboy Amerika ini masih relevan dengan pembacaan di Indonesia, makanya kayaknya cukup deh nggak perlu ngambil penulis dari dalam. Playboy interviewnya Gunawan Muhammad, dulu pemret majalah Tempo, sekarang jadi sastrawan. Ini leadnya seperti ini. Sastrawan ini mengungkap hasrat barunya dalam teater, kenapa dia tidak menulis novel, dan kesukaannya flirting dengan wanita. Dia selalu tak percaya diri dan butuh 5 jam untuk menulis catatan pinggir. Catatan pinggir ini artikel opini yang selalu ada di setiap majalah Tempo, di akhir majalah Tempo, yang nulis Gunawan Muhammad. Catatan pinggir ini sebuah artikel yang pusing. Saya selalu nggak ngerti kalau baca catatan pinggir, langsung merasa bodoh saya. Aduh, ini saya kayaknya kurang pintar buat memahami isi tulisan ini. Jadi kalau kamu ingin mengetes apakah kamu pintar atau kamu banyak wawasan, silakan baca catatan pinggir. Apakah kamu dengan mudah mengerti isinya? Kalau kamu dengan mudah mengerti isi catatan pinggir, berarti kamu pintar. Kalau kamu pusing, aduh apa ini, berarti kamu sama saya. Gunawan Muhammad ini
dia apa mendirikan Salihara. Kami mengirim feature editor Alfred Ginting buat mau wawancara dia karena ya dia jurnalis banget lah. Hal-hal yang serius-serius gini si Alfred ini bagus, dia pinter. Dari zaman saya dengan Alfred satu angkatan jurnalistik Vkom Unpad. Dari zaman kami masih kuliah dia udah serius mendalami profesi sebagai jurnalis. Di masa ketika saya dan teman-teman masih ketawa-ketawa, Alfred sudah hunting foto ke pasar, mencari foto human interest. Serius lah si Alfred zaman dulu. Dia juga mendirikan dia bukan mendirikan, dia mengelola tabloid Jatinangor yang lebih serius dibandingkan tabloid yang saya dirikan dan teman-teman Karunggoni yang entertainment. Makanya Alfred nyambung banget kalau ngobrol dengan Gunawan Muhammad, dengan Karni Ilyas, ya Alfred jurnalis banget lah Alfred. Walaupun sekarang belakangan Alfred jadi lebih santai. Pernah juga mengelola Navikula, ya, bagus lah Alfred setelah lulus malah lebih rileks setelah kerja di Playboy kalau tidak salahnya. Waktu zaman kuliah dia serius banget, makanya dia nyambung ngobrol dengan orang-orang serius seperti ini, ngobrol dengan orang-orang pinter lah. Tuh Gunawan Muhammad. Ada kutipan yang menarik tadi soal catatan pinggir. Mana dia bilang Gunawan Muhammad? Tiap minggu menulis catatan pinggir sebenarnya perjuangan berat. Saya melakukannya kadang dengan kebanggaan, kesombongan, karena dorongan kesal pada keadaan, sedih. Kadang saya mengutuk, kenapa ini saya lakukan terus-menerus? Ya yang menulisnya perjuangan berat, yang membacanya juga seperti saya perlu perjuangan berat. Ada siapa ini? Mimpi diracik dengan kerja keras dan Okta Diansari pun bersinar. Recipe for perfection. Siapa dia? Model kayaknya. Saya tidak tahu. Kadang-kadang yang di foto di sini juga saya banyak yang tidak tahunya. Iya, ini nih, seperti ini. Masih ada sisa gaun-gaun ya. Masih agak menjaga image. Tidak terlalu berani. Berikutnya ada feature 1000 kanvas juragan tembakau. Oi Hong Jin melanjutkan kegilaan Soekarno mengoleksi lukisan. Ini tulisan kiriman kontributor kami, Imam Sofwan namanya. Fotonya Arif Wibowo, teman saya juga. Jadi Oi Hong Jin ini dia juragan tembakau. Dia ini kayaknya yang mensuplai tembakau ke PT Jarum lah kalau nggak salah. Dan dia kolektor lukisan. Ada yang bilang di sini kalau koleksi lukisan Soekarno dengan koleksi lukisannya Oi Hong Jin digabungkan, maka lengkaplah sejarah seni lukis Indonesia. Jadi ya karena orang kaya ya, jadi dia bisa mengoleksi lukisan-lukisan mahal. Ini ceritanya soal bagaimana dia mengoleksi lukisan, kenapa dia cinta lukisan. Dan ada juga sedikit soal bagaimana mengenali tembakau yang bagaimana mengenali tembakau kualitas terbaik katanya. Dia dalam setahun 3 bulan Oi bekerja, selebihnya untuk berburu lukisan. Kalau orang kaya ya setahun cuma kerja 3 bulan. Tapi sekali kerja menghasilkan miliaran duitnya ya. Tuh, dan dia juga kenal Avandi. Dia pernah beli lukisan dari Avandi karena kenal, jadi boleh dicicil. Beruntung sekali. 20Q-nya Johnny Knoxville, ya tidak ada 20Q lokal karena dianggap Johnny Knoxville juga banyak yang tahu pembaca. Ini ada feature judulnya Samurai, Oli dan Aspal. Ini kiriman Mulyani Hasan, kontributor kami, dan fotonya Adi Marsiela, fotografer dari Bandung juga. Ini liputan soal perang geng motor di Bandung tahun 2007-an. Itu memang lagi musim perang antar geng motor. Leadnya seperti ini. Di Bandung, di jalanan mereka beradu menancapkan bendera. Pertempuran, penyerangan, penculikan, kekerasan, saling berbalas. Kisah mereka yang meneruskan dendam tahunan. Ini liputan mendalam soal apa yang terjadi di balik perang antar geng motor ini. Penulisnya perempuan, mungkin lebih mudah masuk ke
atau saya nggak ngerti gimana Mulyani Hasan bisa masuk ke anak-anak geng motor itu. Keren sekali liputannya. Kalau kata dia liputannya apa, si geng-geng motor ini kadang suka dimanfaatkan oleh partai-partai politik untuk kampanye atau apa, ya dapat duit lumayan katanya. Terus sekolah memang menjadi basis mereka. SMA 7 Bandung terkenal sebagai sarangnya Briges, SMA BPI sarangnya XTC, dan SMP 2 tempat lahirnya GBR. Ini seru. Ya sekarang kayaknya sih nggak tahu ya, sekarang mungkin udah nggak terlalu rame lagi perang geng motor ya. Tapi tahun segitu lagi dari dulu juga banyak perang apa, sering terjadi perang geng motor di Bandung. Tapi pas 2007-an itu lagi apa, memuncak lagi rame lagi, makanya dibikin feature ya. Ini ada liputan soal jet pribadi lah. Tidak ngerti, tidak kebeli juga saya jet pribadi. Ini feature saya yang saya bikin, judul bukan kerja Rodi. Ini tulisan soal orang-orang di balik panggung, teknisi band itu. Bagaimana lika-liku teknisi band dan seperti apa harapan dan impian teknisi band, karena banyak juga teknisi band itu yang ternyata punya band dan berharap juga sukses seperti band yang mereka teknisiin, yang mereka urus teknisnya. Bands make it rock, but roadies make it roll. Ini kisah orang-orang di belakang panggung. Gaya sekali ya. Lagi-lagi saya pengen nulisnya soal musik, karena saya tidak terlalu suka nulis yang lain di luar musik. Makanya ketika saya ajukan profil topik feature ini, Pemred menyetujui. Yes, akhirnya saya senang. Ini saya kasih argumennya, ini memang tentang musik, tapi kan ini tidak terlalu musik, karena ini sebenarnya human interest juga, cerita hidup orang-orang panggung gitu. Akhirnya disetujuin. Tuh ada dengan Roadman di Upstairs, ada Roadman Slang, Rodi Peter Pan, ada Rodinya Seringai, Brandals, Ekute, Step Forward, segala macem lah. Menarik, saya senang meliput ini karena jadi tahu bagaimana kisah orang-orang di belakang panggung. Dan saya bisa nulis panjang. Ini tulisan panjang kedua saya di Playboy ya. Ini ada Miss Januarinya, ada namanya Sari Suharjo. Silakan cari di Instagram dia sekarang gimana ya, karena cantik nih anak nih. Dia seperti siapa ya cantiknya tuh, kayak tuh Sari Suharjo. Centerfoldnya seperti ini. Sudah agak berani lagi tuh. Udah meninggalkan gaun-gaun lah, lumayan lah, agak berani dikit lah. Ini artikel terjemahan dari luar negeri, dari Amerika. Ini juga, ini cerpen karya Kristo SK, Sempurna judulnya. Ini soal konyet, brandy Paradewa, liquor paling dekaden di planet tuh. Artikel alkohol ya. The Art of Tell. Wah, ini cara main poker lah atau apalah gitu lah. Ini ada profil Deborah Endina, 5 Days Diary of Endina. Cukup berani juga nih. Udah pakai celana dalam doang ya. Ciri-ciri berani atau tidak ketika udah nggak ada gaun-gaun, udah lumayan kelihatan celana dalam. Teka-teki silang. Ini Eka Kurniawan yang nulis, terkenal cerpenisnya. Dan ada Fear Factor, Supercross Survival bersama Jeremy McGrath, artikel dari Amerika juga. Ya, seperti itu saja edisi Januari 2007 ini. Yang lain biasalah ini, pemotretan fashion gitu. Terima kasih sudah menyaksikan Bahas Majalah Lawas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nah.